Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat untuk belajar dari rumah melalui video pembelajaran ini kan? Semoga dalam masa pandemi ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan oh iya, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama Bapak Agus Ruhyat. Bapak bertugas di SDN Cinangsi Kugus Cinra. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran daring melalui video pembelajaran hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kita semuanya diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu, diberikan keberkahan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Berdoa mulai. Bagi kalian yang baru menonton video pembelajaran melalui kanal YouTube Kordik Naringgo, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Jika kalian suka video-video pembelajaran ini, silahkan like, komen, dan share ke grup-grup sosial media kalian. Terima kasih. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pada pembelajaran yang ketiga dengan kompetensi dasar, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada video pembelajaran kali ini adalah setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya dengan benar. Dan setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Materi pada pembelajaran ketiga ini kita masih membahas tentang pengetahuan perkembangbiakan hewan, apa itu macam-macamnya, identifikasinya, contoh hewan-hewannya, serta manfaatnya bagi lingkungan makhluk hidup. Ayo kita perdalam lebih lanjut lagi, apa itu perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan yang pertama adalah ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah perkembangbiakan secara bertelur. Adapun ciri-ciri perkembangbiakan secara ovipar adalah tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu, ada yang menjaga atau mengerami telurnya hingga menetas, dan ada yang tidak. Telur berada di luar tubuh induknya, serta ada yang mengurus anaknya hingga dewasa dan ada yang tidak. Adapun perkembangbiakan hewan secara ovipar, contohnya adalah hewan-hewan sejenis unggas. Apa itu hewan-hewan sejenis unggas? Yaitu hewan ternak berkelompok seperti burung, yang banyak dimanfaatkan oleh manusia berupa daging dan telurnya. Perkembangbiakan selanjutnya adalah perkembangbiakan secara vivipar, yaitu perkembangbiakan hewan secara melahirkan atau beranak. Adapun ciri-cirinya adalah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, memiliki bulu atau rambut pada tubuhnya, serta adanya proses kehamilan. Contoh dari hewan yang berkembangbiak secara vivipar adalah hewan mamalia, yaitu hewan yang menyusui anaknya. Selanjutnya, perkembangbiakan secara ovovivipar. Apa itu perkembangbiakan secara ovovivipar? Adalah perkembangbiakan secara bertelur sekaligus beranak. Hewan tersebut bertelur dan disimpan di dalam tubuhnya, menunggu sampai tiba saatnya untuk melahirkan. Telur tersebut menetas di dalam tubuh induk, kemudian anaknya keluar dari dalam tubuh induknya. Hewan yang berkembangbiak dengan ovovivipar, contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang, saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti inilah yang dikatakan bertelur sekaligus melahirkan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi perkembangbiakan pada hewan. Kita lihat gambar satu persatu hewan di bawah ini ya. Gambar yang pertama adalah burung elang. Burung elang berkembangbiak dengan cara ovipar. Burung elang tidak memiliki daun telinga dan kelenjar susu. Burung elang menjaga telurnya hingga menetas dan mengurus anaknya hingga dewasa.
karena anak-anaknya belum dapat mencari makan sendiri dikarenakan belum dapat terbang dan masih perlu pelindungan induknya. Burung elang merupakan salah satu konsumen tingkat tertinggi dalam rantai makanan yang sangat bermanfaat bagi kelestarian ekosistem. Gambar yang kedua adalah hewan rusa. Rusa berkembang biak dengan cara vivipar. Rusa memiliki daun telinga dan kelenjar susu, maka dari itu rusa menyusui anaknya. Lama proses kehamilan rusa sekitar 8 bulan. Hewan yang selanjutnya adalah kadal. Kadal merupakan salah satu jenis hewan reptil yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Telurnya menetas di dalam tubuh induk, yang kemudian anaknya dilahirkan dari dalam tubuh induknya beserta cangkangnya. Selanjutnya, penyu. Penyu merupakan salah satu hewan laut yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ketika akan bertelur, penyu akan menepi ke pantai untuk bertelur dan mengubur telur-telurnya. Setelah bertelur, penyu akan meninggalkan telur-telurnya kembali ke laut. Induk penyu tidak menjaga atau mengarami telurnya dan tidak mengurus anak-anaknya hingga dewasa. Ketika sudah menetas, anak-anak penyu tersebut berjalan menuju lautan untuk melangsungkan kehidupannya dan menjaga diri sendiri dari predator-predator laut yang siap memangsa. Hewan selanjutnya adalah sapi. Sapi merupakan hewan mamalia yang sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Karena daging dan susunya sangat dibutuhkan sekali, sapi berkembang biak dengan cara vivipar. Usia kehamilan sapi sekitar 9 bulan. Hewan selanjutnya adalah ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya selama 21 hari. Setelah menetas, anak-anak ayam itu diurus dan dilindungi oleh induknya hingga dewasa. Ayam salah satu jenis unggas yang sangat bermanfaat bagi manusia karena daging dan telurnya sering dikonsumsi oleh manusia. Selanjutnya, ikan paus. Ikan paus merupakan hewan mamalia laut terbesar. Ikan paus berkembang biak dengan cara vivipar. Usia kehamilan ikan paus sekitar 11-16 bulan. Hewan selanjutnya adalah ular boa. Ular boa merupakan salah satu jenis ular yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ular boa menyimpan telur di dalam tubuhnya sampai menunggu waktunya menetas, lalu anak ular boa tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh induknya. Identifikasi perkembangbiakan hewan selanjutnya adalah ikan pari. Ikan pari adalah hewan laut yang berbentuk datar dan pipih. Siripnya lebar membentang sepanjang tubuh menyerupai sayap. Ikan pari berkembang biak secara ovovivipar. Ikan pari memiliki sistem reproduksi yang unik. Ikan pari dapat berkembang biak meski tidak ada sperma yang membuahi ovum. Hewan selanjutnya adalah domba. Domba berkembang biak dengan cara vivipar. Masa kehamilan domba sekitar 5 bulan. Selain dagingnya, bulu domba juga dapat dimanfaatkan menjadi pakaian. Selanjutnya, gajah. Gajah merupakan salah satu hewan mamalia terbesar di darat. Gajah berkembang biak dengan cara vivipar. Masa kehamilan gajah merupakan salah satu masa kehamilan hewan terlama, yakni membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk siap melahirkan anaknya. Dan yang terakhir adalah bebek. Bebek salah satu jenis unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek mengerami telurnya sekitar 28 hari. Sama seperti ayam, bebek juga sangat bermanfaat bagi manusia karena daging dan telurnya sering dikonsumsi oleh manusia. Nah, dari penjelasan yang barusan, ayo sekarang kita berlatih. Kamu sudah banyak mengetahui jenis-jenis hewan dan perkembangbiakannya. Jelaskan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran perkembangbiakan hewan. Tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detail. Kamu dapat melengkapi dengan menempel gambar agar lebih menarik. Selamat bekerja, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.